Salah satu perintilan yang wajib banget ada di prosesi siraman, apalagi kalau bukan roncean melatinya nih bos. Bukan sekedar hiasan aja bos, di balik keindahan roncean melati ini ternyata ada peluang bisnis yang gak main-main manisnya. Salah satu orang yang ambil peluang cuan ini namanya Mas Abbas bos. Doi, floris yang buka usaha di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Bos, ini kita berada di pasar bunga Rawabelong, di mana kita mau beli bunga melati buat kita ronce menjadi dat siraman. Di mana prosesnya tetap di cuan bos. Kalau ngomongin bunga, pasar Rawabelong ini emang juaranya ya bos. Mulai dari kebutuhan untuk perorangan sampai pengusaha dekor besar juga cari suplai bunganya sering ke pasar bunga terbesar di Asia Tenggara ini bos. Segala jenis bunga ada di sini. Salah satunya ya bunga melati yang dicari sama Mas Abbas ini bos. Lagi berapa bos harganya? 40. Jadi ini melati mau saya proses buat dironce, dijadiin buat siraman. Berbeda sama bunga-bunga lainnya bos. Khusus bunga melati, cara penyimpanannya emang harus di cooler box, bahkan masuk freezer gini bos. Nah, itu udah jadi. Ini karena bunga melati adalah tipe bunga yang cepet banget berubah warna jadi coklat. Atau istilahnya tuh oksidasi gitu bos. Makanya, Mas Abbas baru belanja bunga melati H-1 sebelum pesanannya diantar tuh. Ini demi menjaga kesegaran dari rangkaian bunga melatinya bos. Nah, untuk ngerangkai melati ini tidak boleh sembarangan orang, harus tenaga ahli dan itu butuh waktu yang lumayan cukup lama. Bandu begini butuh waktu 1 jam. Kalau untuk rompinya kurang lebih 4 jam. Kelihatannya sih sepele ya bos, tapi merangkai bunga melati ini gak cukup waktu, cuma 1 atau 2 jam. Kalau orderan lagi banyak-banyaknya nih bos, 1 rompi siraman aja bisa dikerjain sampai 3 atau 4 orang gitu loh bos. Dibilang harganya murah, melatinya emang cukup murah, cuma ya sekitar 50 sampai 100 ribu lah segini. Cuma untuk harganya ini kenapa mahal? Karena proses merangkainya itu lama, dipilihin satu-satu, tidak semua melati bisa dipakai, sama seninya terutama ya yang bikin mahal. Bukan sekedar hobi, merangkai bunga kayak gini aja sampai ada kursusnya juga loh bos. Para perangkai melati ini udah punya pakem atau standarnya gitu. Misalnya aja nih bos, panjang untuk rompi siraman wanita ada di sekitar 60 sampai 80 cm, tergantung kebutuhan calon pengantinnya bos. Sedangkan bandonya punya panjang di 40 cm dengan lebarnya 8 cm. Jadi nggak bisa asal bikin aja ya bos. Orderan ronce melati kayak gini nggak setiap hari datangnya. Udah ada hari-hari tertentu tuh bos, yang kadang bisa bikin para floris kewalahan. Rata-rata ya untuk wedding kan Sabtu Minggu ya. Mungkin siraman juga ada yang hari Jumat, hari Kamis gitu. Tergantung permintaan aja sih. 2 hari sebelumnya udah order kalau untuk rompi melati. Nggak bisa mendadak ya. Bisnis ronce melati ini wangi omsetnya nggak main-main. 1 set rompi siraman untuk calon pengantin wanita dan pria aja harganya mulai dari 1 juta loh bos. Itu baru rompinya aja, belum termasuk untuk gayung dan gentong siramannya ya bos. Punya usaha di bidang floris kayak gini, tantangan utamanya adalah jaga kesegaran bunganya nih bos. Jadi cara penyimpanan adalah kunci utamanya. Kalau bunga fresh seperti ini tuh kan dia harus di ruangan AC ya. Jadi ruangan AC itu 24 jam tidak boleh mati AC-nya, harus nyala terus. Kalau udah nggak dingin ya harus servis AC-nya. Dan kekuatan bunga paling lama ya 5 hari sih. Usaha di bidang floris ini bukan baru 1 atau 2 tahun dijalanin sama Mas Abbas nih bos. Doi udah jalanin bisnis ini selama 10 tahun.
Berawal dari menjadi karyawan, kemudian Mas Abbas dapat banyak support dari rekan-rekan lainnya yang sesama florist untuk pede buka usaha sendiri. Customernya nggak kaleng-kaleng, mulai dari pejabat sampai brand-brand besar juga sering order dekorasi bunga di tempatnya. Proyek yang besar yang saya terima itu baru kemarin itu dari salah satu pengusaha terbesar di Indonesia, yaitu almarhum Bapak Michael Bambang Santoso dari Kudus. Mas Abbas juga rajin nih untuk fotoin semua orderan yang masuk dan bikin postingan di media sosial. Paling Instagram sama yang paling penting saya ini Maps ya, Google Maps jadi tempat. Biasanya orang ngeliat di Maps dia langsung nanya OTW ke sini dia mau bikin apa gitu. Wanginya cuan Roncian Melati ini emang menggiurkan banget ya bos. Kalau bos-bos mau omsetnya mekar setiap hari di bisnis florist ini, mungkin tips dari Mas Abbas bisa dilakuin nih. Saya punya tips beberapa untuk menjalankan usaha florist seperti saya. Yang pertama, bagi teman-teman yang udah punya toko, punya usaha, silahkan biar orderannya gacor, gabung ke komunitas seperti saya. Di situ silaturahmi dan rezeki akan nyusul. Yang kedua, kita diwajibkan untuk menjaga kualitas bunga tetap segar. Yang penting apa bos? Cuan bos! Hai bos, saya Dr. Arini Widodo dari Dermalogia Klinik, sebuah klinik dermatologi dengan konsep aesthetic intelligence. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, ngomongin Syifa Haju tuh ya, emang nggak pernah habis. Setiap muncul, auranya selalu bikin orang nengok 2 kali. Cantik ala Syifa ini bukan hasil instan. Ada proses panjang yang dijalani dengan rutin, mulai dari wajah sampai ke seluruh badan. Dan salah satu tempat yang jadi langganannya ada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Jadi dia salah satu treatment favoritnya di sini adalah Pico. Nah, tapi di luar dari itu juga misalnya ada hair removal, atau kadang-kadang namanya uneven skin tone bisa berupa gelap dan bisa berupa merah. Bukan cuma Syifa aja yang perlu perawatan. Siapapun yang mau menikah, wajar banget kalau mau tampil maksimal di hari besarnya. Untuk wedding, kami membuat treatment plan dan treatment schedule yang sistematik, di mana saya membuat treatment per bulan. Saya meyakinkan bahwa hasil optimal yang dilakukan untuk treatment tersebut akan optimal pada wedding day-nya. Fakta menariknya nih, pergantian sel kulit manusia itu rata-rata butuh waktu sekitar 28 hari. Makanya hasil perawatan yang maksimal emang nggak bisa instan, semua ada siklusnya. Di klinik ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua bisa ditangani. Gak heran banyak tokoh terkenal jadi pelanggan setia karena penanganannya disesuaikan dan hasilnya terlihat nyata. Dan klinik ini membaca peluang itu dengan cukup jeli. Kita mementingkan namanya value, yaitu kita mementingkan nomor satu evidence-based practice. Dan kita meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya evidence-based dan kita juga mengintegrate teknologi AI supaya terintegrasi dengan semua layanan kita. Bos, buat yang takut mahal, tenang aja. Di sini perawatan bisa dimulai dari Rp200.000. Tentu tergantung kebutuhan masing-masing. Meski begitu, perlu diingat ya, alat perawatan kulit yang digunakan harganya bisa sampai miliaran rupiah. Jadi wajar kalau hasil dan harga itu berjalan beriringan. Kita juga welcome untuk segala jenis social ekonomi. Jadi facial kita di sini bahkan ada yang start dari 200.000. Satu hal lagi, semua perawatan di sini harus lewat janji dulu. Karena setiap orang ditangani dengan fokus dan waktu khusus. Dan ya, dari situ aja udah kebayang bagaimana ramainya permintaan.
Slot selalu penuh hampir setiap hari. Hai bos, saya Dr. Ari Widodo mau memberikan sedikit tips untuk treatment pre-wedding. Nah, yang pertama, kamu jangan mencoba hal baru apabila terlalu dekat dengan hari H. Dan yang kedua, everything has to be planned well timingnya. Kenapa? Karena ada treatment-treatment yang membutuhkan downtime. Dan yang ketiga, treatment itu tidak harus mahal. Yang penting tepat untuk kulit kamu dan kondisi kulit kamu. Apapun itu, yang penting cuan bos! Satu, dua, tiga, serbu! Seru banget ya bos. Cuma di sini nih bos, sayur dan buah bisa direbutin kayak gini. Ini bukan di pasar atau bazar rakyat ya bos, tapi di lapak pengusaha yang tiap hari ngumpulin cuan dari jualan sayur dan buah nih bos. Lokasinya ada di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan katanya nih, udah jadi tempat andalannya emak-emak dan pengusaha kuliner kalau belanja kebutuhan sehari-hari. Kita kenalin nih bos, orang di balik usaha yang terbilang sukses ini. Halo bos-bos, ini saya Nia Janiati, ini suami saya Pak Mahing. Kami adalah pengusaha sayur dan buah Toko Bakti Bersama. Hari ini ikutin saya yuk, belanja-belanja perbuahan dan persayuran untuk toko kita. Tetap di cuan bos. Kegiatan belanja kayak gini dilakuin setiap hari nih bos. Biasanya mulai dari jam 2 dini hari sampai jam 6 pagi tuh. Buah-buah yang dipilih biasanya emang yang udah pasti favorit banyak orang gitu bos. Kayak jeruk, pisang, buah naga, sampai semangka. Dan karena yang belanja emak-emak nih, gak jauh deh sama tawar-menawarnya bos. Ini harganya berapa? Jualnya 16, jangan jualnya dong, harga jadinya. Seperti tawaran, 120. 120 aja. Modalnya doang itu. 120 aja. Nih. Ini pisangnya tuh, cakep-cakep. Nggak usah kaget bos, Mpok Nia setiap belanja udah pasti borong stok yang ada di setiap lapak tuh. Bahkan sering juga belanja sampai bertonton cuma di satu lapak loh bos. Bukan karena kalap ya bos, tapi emang ini udah sesuai kebutuhan toko Mpok Nia setiap harinya. Berapa dia sekilo ini? 35, karena mahal kita taruh lagi. barangnya nggak masuk di harga kita jual. Tuh bos, Mpok Nia udah punya standar harga untuk barang-barang di tokonya. Kalau harga di pasar udah di atas harga normal, Mpok Nia juga nggak mau paksain untuk tetap belanja bos. Karena kemungkinan untuk nggak laku saat di toko tuh besar banget. Sedangkan sayur dan buah, barang yang gampang banget layu bahkan busuk. Cuan bisa auto melayang deh kalau kayak gitu.
tahu apa yang bakal dibelanjain. Sambil belanja, update ke calon pembeli juga nggak pernah berhenti, Bos. Mpok Nia konsisten tuh buat selalu gercep infoin stok barang dan selalu pakai foto baru saat belanja. Jadi nggak ada tuh ya, Bos, trik marketing pakai stok foto lama yang bagus-bagus aja. Wah, salut deh sama Mpok Nia dan tim. Hari ini kita ready juga ada kol. Kol kita hari ini ada berapa, guys? 3 ton. 3 ton banyak banget. Ada kurang lebih ada 60 karung nih, Besti. Ini lagi ada proses dikupas nih, bos-bos. Lagi dikupasin karena biar nanti mama dapatnya barang yang cakep, yang cantik kayak yang beli. Dari awal jualan, mendiang ibu dari Mpok Nia emang udah pegang prinsip nih, Bos. Kalau barang yang dibeli dalam harga murah, harus dijual lagi dengan harga murah. Karena beliau ngerasa related aja tuh, sebagai ibu yang harus pinter-pinter atur keuangan rumah tangga. Wih, cakep. Untungnya dari mana? Alhamdulillah karena kita meskipun 1 kilo kita ambil ininya upnya sedikit ya. Tapi kita mainnya di volume, misalnya kayak kol hari ini kita lagi promo nih ada 3 ton gitu. Emang tipis banget tapi karena volumenya kita banyakin sehingga kita bisa tekan harga beli. Terus kita jual juga dengan harga murah gitu. Pelan-pelan, bisnis yang dirintis mulai dari jalan kaki keliling komplek, sekarang udah bisa punya 12 armada operasional sendiri loh, Bos. Kelihatannya mah sepele ya, Bos. Tapi ternyata jual buah dan sayur aja bisa mendatangkan banyak cuan kayak gini. Nggak cuma datengin cuan, tapi kesejahteraan karyawan juga terpenuhi nih, Bos. Kita doain sama-sama ya, Bos. Semoga makin banyak yang bisa terima manfaat dari bisnis yang Mpok Nia dan keluarga jalanin sekarang. Bos-bos juga bisa banget nih copy paste usaha yang Mpok Nia jalanin. Karena buah dan sayur kan masuk kebutuhan primer yang setiap saat selalu dicari. Kalau belum berani belanja semasa Mpok Nia, bos-bos bisa juga kok belanja dalam jumlah lebih kecil di tokonya Mpok Nia. Bos-bos yang punya usaha kayak saya dengan komoditas yang sama, kalau mau ramai kayak begini ada beberapa tipsnya nih, Bos. Tips yang pertama adalah bos harus punya niat yang tulus, ikhlas dan niat awal. Bagaimana buka usaha ini? Niatin buat kemanfaatan orang banyak, niatin untuk kebaikan orang banyak. Mudah-mudahan juga jadi cuan. Tips yang kedua, untuk jualan kayak begini, kalau bisa kita manfaatin sosial media, Bos. Kita iklan, Bos. Bos punya produk apa? Bos punya harganya berapa? Karena sekarang kita itu jualan di sosial media. Kita manfaatin dunia digital yang ada. Seperti itu, Bos. Yang ketiga, kita jaga pelayanan, Bos. Jaga pelayanan, jaga kualitas. Sebisa mungkin kita jujur, Bos, dalam timbangan, jujur dalam barang yang kita jual. Mudah-mudahan jadi apa? Jadi cuan, Bos. Wih, gede-gede banget nih, Bos, buahnya. Jangan terkejut dan bingung ya. Ini tuh buah alpukat loh. Alpukat ini jenis premium, Bos. Makanya bentuknya agak lain dan ukurannya di luar nurul. Harga per buahnya bisa mencapai Rp100.000 loh, Bos. Dari kebun alpukat premium ini, Bos, bisa mendulang cuan 0,5 M dalam sebulan. Wow banget ya, Bos. Dulunya yang punya kebun ini kerjanya cuma tukang stek tanaman keliling, Bos. Tapi sekarang doi malah bisa punya agrowisata kebun alpukat jumbo terbesar di Kediri, Jawa Timur. Bukan sinetron ya, Bos, tapi kisah nyata nih. Jadi penasaran deh tim cuan, pengen main-main ke kebun alpukat jumbo ini. Halo Bos, selamat datang di kebun alpukat premium Kediri. Nah, saya punya 57 jenis varian alpukat. Bagi yang penasaran, tetap simak di Cuan Bos. Gila
Gila, 57 varian alpukat ada di sini, Bos. Wajar sih orang-orang pada penisirin ke kebun agrowisata ini. Meski di sini ada 57 varian alpukat, tapi yang paling laris manis di sini ada 3 ini, Bos. Apa aja ya? Yuk kita kepoin. Yang pertama, alpukat Markus. Ukurannya unik ya, Bos, bulat, segede-gede kepala bayi nih. Emang jadi salah satu alpukat terberat dan favorit pengunjung. Daging alpukatnya tebal-tebal nih. Makin puas kalau mau dimakan langsung ataupun diolah. Selanjutnya, ada alpukat Tan Bich atau alpukat jumbo Vietnam nih. Alpukat satu ini punya ukuran panjang dan rasanya manis lembut. Serta memiliki rasa mentega di akhirnya. Gak bikin enak, Bos. Harganya lumayan nih, bisa tembus 75.000 per kilo. Dan terakhir adalah alpukat kelut nih, Bos. Duh, alpukat satu ini unik banget bentuknya, memanjang seperti terong. Untuk menikmati buah ini, potongnya secara horizontal ya, Bos. Jadi bentuknya membulat. Tinggal belah dan hap. Ini rasanya manis ya, Bos. Kandungan air sangat sedikit dan rasanya nagih banget. Pokoknya enak pol deh di lidah, Bos. Tapi ada kualitas, ada harga ya, Bos. Buat yang mau mencicipi alpukat ini harus rela rogoh kocek dalam-dalam nih. Per buah dibanderol Rp100.000. Udah jadi makanan sultan ya, Bos. Kalau lihat hasil alpukatnya yang wow banget begini, jadi penasaran nih sama cuan si Bapak. Boleh dong dibisikin cuannya, Pak Agus. Buah alpukat saya setiap minggu panen 2 ton. Untuk bibit saya kirim ke seluruh Indonesia itu per bulan rata-rata 20.000 pohon per bulan. Harga bibit itu variasi, mulai dari harga 50.000 yang kecil. Kalau yang ada buah-buahnya ini mulai 1 juta sampai 3.500.000, jadi variasi. Kuy, kita hitung-hitungan nih, Bos. Kalau dalam sebulan aja ada 8 ton alpukat yang laku dengan harga minimal Rp50.000, maka omsetnya bisa nyampe 500 miliar nih. Belum lagi dari hasil jual bibitnya ya, Bos. Bisa dibilang cuannya jumbo banget ya, sejumbo buah alpukatnya. Rata-rata alpukat ini langsung ludes diborong para pengunjung wisata ya, Bos. Pengunjungnya yang datang banyak dari Surabaya dan luar Jawa Timur. Gak salah pilih deh, Pak Agus menanam buah alpukat. Bos, saya itu seneng di dalam falsafah Jawa yang berbunyi sopo wong kang tekun gondeli teken bakal katekan, yang bisa diartikan barang siapa yang saat ini kreatif, inovatif, adaptif, maka akan menjadi orang-orang yang survive, orang-orang yang menang saat ini. Yang penting cuan, Bos. Bos, bingung mau masak sayur apa karena gas LPG sedang langka? Tenang, di zaman super praktis kayak sekarang, Mincuan punya solusinya kok. Wah, ini sih benar-benar bisa jadi solusi di tengah susahnya nyari gas LPG. Jadi, masak tinggal cemplang-cemplung aja. Pilihan menunya ada banyak, harga terjangkau pula. Siapa sih orang di balik ide cemerlang yang bikin cuan juga datang ini? Halo Bos, yang bingung hari ini mau masak apa? Saya punya solusinya. Saksikan terus di Cuan Bos. Ini dia nih, yang namanya bisnis solutif. Bisnis dibangun karena lihat kesulitan orang lain, terus kita tawarin deh solusinya. Bu Ami paham banget kalau sebenarnya yang bikin males masak tuh belanjanya. Mana kudu ngupasin bumbu, belum lagi motong, ngulek, haduh, ruwet banget dah. Jadilah Doi tawarkan solusinya. Bagian rempongnya ia ambil alih, konsumen tinggal masak aja, super praktis. Satset dengan bahan yang semuanya fresh. Ini baru mental pengusaha sejati, kreatif di saat kondisi terjepit. Saat satu bisnis mati, bisnis lainnya lahir dengan modal minimalis.
Penjualan semuanya online, jadi lebih ringkes. Konsumen tinggal order lewat HP. Tunggu bentar, pesanan pun akan mendarat dengan selamat. Oh iya, buat yang pengen masakannya datang dalam kondisi matang siap makan, bisa juga dong. Bu Ami juga siapin cateringan yang menunya gonta-ganti tiap hari. Pengiriman juga udah bisa sampai seluruh Jabodetabek, Bos. Karena ada juga yang pengennya itu tuh order ke Sayur Express tapi nggak mau tiap hari order gitu. Gimana caranya biar bisa berlangganan. Nah dari situ akhirnya kami coba explore bagaimana kalau ini dibuat dalam mode catering gitu. Ternyata memang ya cukup bagus gitu tanggapannya gitu kan. Jadi akhirnya dibuat dalam mode family dan personal. Penasaran seberapa praktisnya masak cara begini? Sini, lihat deh. Kita mau masak capcay hari ini. Nih, semua bahan udah ready. Bersih sampai semua bumbunya udah lengkap semua. Tuh kan, tinggal satset. Gak ada 5 menit, mateng deh. Sekarang tinggal goreng lauknya. Ayam goreng yang udah dimarinasi. Plang-plung, bolak-balik. Tara! Ayam goreng lengkuas dan capcay sudah siap dinikmati. Jenis produk itu bermacam-macam, dari sayur yang segar, yang paketan, sampai food prep yang memang praktis banget langsung bisa untuk dimasak, juga sampai ke sayur matang gitu kan, kami juga menyediakan. Masak sendiri tuh emang rasanya lebih mantep gitu, Bos, dibanding angetin masakan siap saji ya. Lebih mantep lagi karena harganya friendly, Bos. Paket sayur dan lauk harganya mulai 30 ribuan aja. Happy nggak tuh? Nah, biar penjualannya makin kenceng, tim promo dan pemasarannya nggak boleh slow dong. Kudu rajin bikin konten buat diupload di sosmed, biar makin banyak netizen yang bergabung dalam jamaah masak praktis Indonesia. Hihi, kayak para influencer jagat maya nih, yang udah pada nyobain praktisnya dan sekarang jadi langganan. Jadi penisirin nih Bu Ami, kalau sehari gitu bisa masuk berapa orderan tuh Bu? Per paket itu rata-rata bucket size sekitar 50.000 gitu ya, per hari ada ratusan lah, 100-200 paket terjual. Wih, kalau sehari ludes 200 paket sayur lauk seharga 50 ribuan, ya berarti 10 jutaan per hari ngalir, Bos. Sebulan nyampe dong 300 jutaan. Wedan, bisa beli mobil baru tiap bulan nih Bu. Hihi. Tapi semua ini ditebus dengan kerja keras, Bos. Nggak bisa cuma modal mimpi aja. Sedekahnya juga kudu kenceng, biar berkahnya dunia akhirat. So, tetangga kiri kanan diajakin deh buat nyicipin cuan yang Bu Ami dapet. Memang niat dari awalnya itu tuh adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya gitu loh, baik untuk saya, keluarga maupun lingkungan saya gitu. Itu harus memikirkan gitu bagaimana mereka tetap mendapatkan income dari usaha saya. Pengen punya bisnis sehat kayak Bu Ami? Coba deh celingak-celinguk kiri kanan. Lihat problem apa yang bisa kita tawarkan solusinya. Bisa jadi itulah yang bakal jadi jalan cuan buat kita, Bos. Nah Bos, dalam menjalankan usaha itu harus ulet, disiplin, dan selalu berinovasi. Dan yang gak kalah penting, bisnis itu harus cuan, Bos.